Kisah legenda Roro Jonggrang dan Candi Sewu. Pada zaman dahulu kala, di sebuah wilayah yang kini dikenal sebagai Jawa Tengah, berdirilah sebuah kerajaan yang megah dan penuh dengan kemakmuran, yaitu Kerajaan Prambanan. Kerajaan ini dipimpin oleh seorang raja yang bijaksana dan gagah berani bernama Prabu Baka. Prabu Baka dikenal sebagai pemimpin yang adil dan dicintai oleh rakyatnya. Di bawah kepemimpinannya, Kerajaan Prambanan mencapai puncak kejayaannya dengan pembangunan infrastruktur yang megah dan kebudayaan yang berkembang pesat. Prabu Baka memiliki seorang putri yang sangat cantik jelita bernama Roro Jonggrang. Kecantikan Roro Jonggrang tidak hanya terkenal di seluruh kerajaan Prambanan, tetapi juga di kerajaan-kerajaan tetangga. Banyak pangeran dan bangsawan dari berbagai kerajaan datang untuk melamar Roro Jonggrang, namun tidak ada satupun yang berhasil memikat hati sang putri. Roro Jonggrang dikenal sebagai putri yang cerdas, berani, dan memiliki hati yang tulus. Kerajaan Prambanan hidup dalam kedamaian dan kemakmuran hingga suatu hari, datanglah ancaman dari Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang raja yang ambisius dan kuat bernama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso memiliki pasukan yang besar dan kuat, serta memiliki kemampuan supranatural yang membuatnya semakin ditakuti. Ia mendengar tentang kemakmuran kerajaan Prambanan dan kecantikan Roro Jonggrang, sehingga ia memutuskan untuk menaklukkan kerajaan Prambanan dan memperistri Roro Jonggrang. Kerajaan Prambanan yang damai dan makmur tiba-tiba dihadapkan pada ancaman besar dari Kerajaan Pengging. Kerajaan Pengging dipimpin oleh seorang raja yang ambisius dan kuat bernama Bandung Bondowoso. Bandung Bondowoso dikenal sebagai pemimpin yang tangguh dan memiliki kemampuan supranatural yang membuatnya ditakuti oleh banyak kerajaan di sekitarnya. Ia mendengar tentang kemakmuran kerajaan Prambanan dan kecantikan Roro Jonggrang, sehingga ia memutuskan untuk menaklukkan kerajaan Prambanan dan memperistri Roro Jonggrang. Dengan pasukan yang besar dan kuat, Bandung Bondowoso memimpin serangan ke kerajaan Prambanan. Pasukan Prambanan yang dipimpin oleh Prabu Baka berjuang dengan gagah berani untuk mempertahankan kerajaan mereka. Pertempuran berlangsung sengit dan penuh dengan darah. Pasukan Prambanan yang setia kepada rajanya berusaha sekuat tenaga untuk melawan serangan dari pasukan Pengging. Namun, kekuatan supranatural Bandung Bondowoso membuat pasukan Prambanan kewalahan. Bandung Bondowoso menggunakan ilmu hitam dan kekuatan gaib untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Dalam pertempuran yang sengit, Prabu Baka akhirnya tewas di tangan Bandung Bondowoso. Kematian Prabu Baka membawa duka yang mendalam bagi rakyat Prambanan, terutama bagi Roro Jonggrang yang kehilangan ayah tercintanya. Setelah berhasil menaklukkan kerajaan Prambanan dan membunuh Prabu Baka, Bandung Bondowoso memasuki istana dengan penuh kemenangan. Di dalam istana, ia bertemu dengan Roro Jonggrang, putri Prabu Baka yang terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Bandung Bondowoso terpesona oleh kecantikan Roro Jonggrang dan hatinya langsung jatuh cinta pada pandangan pertama. Ia segera melamar Roro Jonggrang untuk menjadi istrinya. Namun, Roro Jonggrang yang masih berduka atas kematian ayahnya dan tidak ingin menikah dengan pembunuh ayahnya, merasa sangat tertekan dengan lamaran tersebut. Ia tahu bahwa menolak lamaran Bandung Bondowoso secara langsung bisa berakibat fatal bagi dirinya dan rakyat Prambanan. Oleh karena itu, Roro Jonggrang mencari cara untuk menolak lamaran tersebut tanpa menimbulkan kemarahan Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang yang cerdas dan penuh dengan kecerdikan, menyadari bahwa ia harus menemukan cara untuk menolak lamaran Bandung Bondowoso, tanpa menimbulkan kemarahan yang bisa berakibat fatal bagi dirinya dan rakyat Prambanan. Setelah berpikir keras, ia akhirnya menemukan sebuah rencana yang tampaknya mustahil untuk dipenuhi oleh Bandung Bondowoso. Dengan wajah yang tenang namun penuh dengan ketegasan, Roro Jonggrang mengajukan syarat kepada Bandung Bondowoso.
Ia meminta Bandung Bondowoso untuk membangun 1000 candi dalam satu malam sebagai syarat pernikahan mereka. Roro Jonggrang yakin bahwa tugas tersebut tidak mungkin bisa diselesaikan dalam waktu yang sangat singkat, bahkan dengan bantuan kekuatan supranatural sekalipun. Bandung Bondowoso yang merasa yakin dengan kekuatan supranaturalnya menerima tantangan tersebut tanpa ragu. Ia memanggil makhluk-makhluk halus untuk membantunya membangun 1000 candi dalam waktu yang sangat singkat. Dengan bantuan makhluk-makhluk halus tersebut, Bandung Bondowoso mulai bekerja keras untuk memenuhi syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Malam itu, langit Prambanan dipenuhi dengan cahaya magis dan suara-suara aneh saat makhluk-makhluk halus bekerja tanpa henti. Batu-batu besar diangkat dan disusun dengan kecepatan yang luar biasa, menciptakan pemandangan yang menakjubkan. Dalam waktu singkat, ratusan candi mulai berdiri megah di sekitar istana. Bandung Bondowoso yang mengawasi pekerjaan tersebut merasa semakin yakin bahwa ia akan berhasil memenuhi syarat yang diajukan oleh Roro Jonggrang. Namun, di dalam istana, Roro Jonggrang yang melihat kemajuan pembangunan candi-candi tersebut mulai merasa cemas dan khawatir. Ia menyadari bahwa Bandung Bondowoso benar-benar memiliki kekuatan supranatural yang luar biasa dan hampir berhasil menyelesaikan tugas yang ia anggap mustahil. Dengan kecerdikannya, Roro Jonggrang merencanakan sebuah tipu muslihat untuk menggagalkan usaha Bandung Bondowoso. Roro Jonggrang meminta para wanita desa untuk menumbuk padi dan menyalakan api, sehingga terlihat seperti fajar telah tiba. Para wanita desa dengan penuh semangat melaksanakan perintah Roro Jonggrang. Suara tumbukan padi dan cahaya api membuat makhluk-makhluk halus yang membantu Bandung Bondowoso mengira bahwa pagi telah tiba dan mereka segera menghentikan pekerjaan mereka. Bandung Bondowoso, yang telah bekerja keras sepanjang malam dengan bantuan makhluk-makhluk halus, merasa sangat marah dan kecewa ketika menyadari bahwa usahanya untuk membangun 1000 candi dalam satu malam telah digagalkan oleh kecerdikan Roro Jonggrang. Ketika fajar palsu yang diciptakan oleh para wanita desa membuat makhluk-makhluk halus menghentikan pekerjaan mereka, Bandung Bondowoso melihat bahwa hanya ada 999 candi yang berhasil dibangun. Dengan amarah yang meluap-luap, Bandung Bondowoso segera menuju ke istana untuk menemui Roro Jonggrang. Ia merasa dikhianati dan dipermainkan oleh putri yang cantik namun cerdik itu. Ketika ia tiba di hadapan Roro Jonggrang, wajahnya memerah karena marah, dan matanya menyala dengan kemarahan yang tak tertahankan. "Roro Jonggrang," seru Bandung Bondowoso dengan suara yang menggema di seluruh istana. "Kau telah menipuku. Kau telah mempermainkan usahaku dan menghancurkan harapanku untuk memenuhi syarat yang kau ajukan." Roro Jonggrang yang berdiri dengan tenang di hadapan Bandung Bondowoso, mencoba untuk tetap tenang meskipun hatinya berdebar kencang. Ia tahu bahwa ia telah berhasil menggagalkan usaha Bandung Bondowoso, tetapi ia juga tahu bahwa kemarahan Bandung Bondowoso bisa berakibat fatal bagi dirinya. "Bandung Bondowoso," jawab Roro Jonggrang dengan suara yang lembut namun tegas. "Aku hanya ingin memastikan bahwa kau benar-benar serius dengan niatmu. Aku tidak bermaksud untuk menipumu, tetapi aku harus melindungi diriku dan rakyat Prambanan." Namun, kata-kata Roro Jonggrang tidak mampu meredakan kemarahan Bandung Bondowoso. Dengan amarah yang semakin memuncak, Bandung Bondowoso mengangkat tangannya dan mengutuk Roro Jonggrang menjadi arca batu. "Jika kau tidak bisa menjadi istriku, maka kau akan menjadi bagian dari candi-candi ini selamanya," teriaknya. Dalam sekejap, tubuh Roro Jonggrang berubah menjadi batu. Wajahnya yang cantik dan anggun kini menjadi arca yang berdiri di dalam kompleks Candi Sewu sebagai salah satu arca Dwarapala. Kutukan Bandung Bondowoso mengubah nasib Roro Jonggrang selamanya, dan ia menjadi bagian dari legenda yang akan dikenang sepanjang masa. Setelah kutukan Bandung Bondowoso mengubah Roro Jonggrang menjadi arca batu, kisah ini menjadi legenda yang terus dikenang oleh masyarakat sebagai asal-usul Candi Sewu,
salah satu candi Buddha terbesar di Indonesia dan mencerminkan keyakinan Rakai Panangkaran yang berpindah dari agama Siwa, Hindu, ke Buddha Mahayana. Kompleks Candi Sewu terdiri dari 249 candi, termasuk 1 candi induk, 8 candi apit, dan 240 candi perwara. Candi induk yang megah berdiri di tengah kompleks, dikelilingi oleh candi-candi kecil yang tersusun rapi. Kompleks candi ini memiliki panjang 185 meter dan lebar 165 meter, dengan tinggi maksimum 30 meter. Candi ini terbuat dari batuan andesit yang kokoh dan memiliki pintu masuk di 4 penjuru mata angin, utara, selatan, timur, dan barat. Arsitektur Candi Sewu sangat indah dan rumit, mencerminkan keahlian para arsitek dan pekerja pada masa itu. Setiap candi dihiasi dengan relief-relief yang menggambarkan kisah-kisah dari ajaran Buddha. Patung-patung Buddha dan arca-arca Dwarapala yang berdiri di pintu masuk candi menambah keindahan dan keagungan kompleks candi ini. Pembangunan Candi Sewu tidak hanya menunjukkan kemajuan teknologi dan arsitektur pada masa Kerajaan Mataram kuno, tetapi juga mencerminkan toleransi dan keragaman agama yang ada pada masa itu. Meskipun Rakai Panangkaran berpindah agama dari Siwa ke Buddha, ia tetap menghormati dan melestarikan warisan budaya dan agama yang ada sebelumnya. Candi Sewu kini menjadi salah satu candi di Indonesia yang ditetapkan sebagai warisan dunia oleh UNESCO. Candi ini merupakan bukti tingginya peradaban dan keindahan arsitektur pada masa Kerajaan Mataram kuno. Setiap tahun, ribuan wisatawan dari berbagai penjuru dunia datang untuk mengagumi keindahan dan keajaiban Candi Sewu. Demikianlah kisah warisan budaya Candi Sewu yang penuh dengan sejarah, keindahan, dan keajaiban. Cerita ini menjadi bagian penting dari legenda Roro Jonggrang dan Candi Sewu yang penuh dengan misteri dan keindahan. Warisan budaya ini mengingatkan kita akan kekuatan cinta, kecerdikan, dan warisan budaya yang tak ternilai harganya. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, pemilik kisah kehidupan.